Ya, selamat pagi semua. Balik lagi dengan saya Bayu di channel Cuanisma. Pagi hari ini kita akan mereview satu buah saham yang sebenarnya sudah saya info di Telegram itu tanggal 8 Juni ya. Kita langsung masuk di trading view. Saham BSDE, Bumi Serpong Damai. Jadi salah satu saham dari sektor properti. Ini tanggal 8 Juni ini saya sudah mulai info di range harga 1090-an ya. Jadi di sini nih 1090 dan sekarang masih turun lagi. Terus jalannya gimana? Nah, kalau saya juga masuk di harga 1090 dan saya akan average down ya di sekitar sini nih di 1020 nih. Kenapa memilih untuk average down daripada cut lossnya? Ada hal yang menarik dari Bumi Serpong Damai ini. Pertama, di sini ya kita sudah tentukan supportnya di sini, dan ini adalah titik low selama 6 bulan terakhir ya. Titik low-nya di sini. Nah, ini terakhir menyentuh 1020 ini di tanggal 1 Desember. Nah, hal yang menarik lainnya adalah ini adalah screenshot dari RTI ya. BSD ini saya ambil hari Jumat kemarin. Lihatin EPS-nya dari 13 pada tahun 2020 naik berkali-kali lipat ke 111. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari BSD ini semakin membaik nih di tahun 2021 ini. Kita lihat dari kuartal 4 tahun 2020 minus 9 menjadi 28. Nah, akan tetapi kita lihat harganya malah turun. Iya kan, harganya malah turun, berita bagus belum keluar. Padahal dari sisi kinerja jelas-jelas nih BSDE sudah melakukan perbaikan dari sisi kinerja yang tercatat dari EPS dan nih, pembuka kuartal 4 ke tahun 2020 ke kuartal pertama di tahun 2021. Selain itu, faktor kedua yang membuat saya average down adalah selama 6 bulan terakhir titik low-nya ada di sini nih. 1020, 1010. Ini adalah titik low-nya semua. Nah, ditambah lagi di sini ada net foreign buy-nya sebesar 9,46 miliar ya. Jadi itu seperti yang sebelumnya jauh-jauh hari sempat saya bilang, kita mulai koleksi dulu nih, kita tabur benih nih di saham-saham yang masih sepi, karena kemarin yang ramai adalah MNC kan, lagi rame akhirnya banyak yang nyangkut. Ya udah, kita alihkan ke saham yang lain, kita tabur benih dulu, lalu kita akan nikmati di kemudian hari saat teman-teman retail yang lain pada FOMO, kita udah punya di harga bawah nih. Jadi kapanpun kita mau ngehaki, mau taking profit, udah bebas. Jadi sesuaikan dengan tingkat kepuasan masing-masing. Jadi itu alasannya kenapa saya memilih untuk average down BSDE, yaitu pertama adalah titik low-nya di sini di 1020 selama 6 bulan terakhir. Lalu ada net foreign buy-nya 9,46. Saya sudah cross check juga di broker summary-nya. Dan di sini ya, dari sisi kinerja jelas-jelas melakukan perbaikan ya yang sangat signifikan. Terlihat dari EPS-nya yang tahun 2020 hanya 13 menjadi 111. Nah, seperti itu. Jadi analisa itu nggak selalu hanya tentang support, resistance, terus broker summary dan segala macam ya. Itu hanyalah hal-hal yang basic yang harus kita kuasai nih kalau kita mau trading, baik itu swing ataupun juga scalping ya. Jadi harus kita kuasain. Nah, yang alasan lainnya adalah dari sisi kinerja, dan kedua adalah newsnya belum keluar apa-apa nih, ya kan? Belum ada berita bagus apa-apa tentang BSDE, padahal jelas-jelas kinerjanya sudah membaik. Ya sama teman-teman dengan Saratoga itu saya sudah info tanggal 24 Mei. Saratoga saya sudah info di tanggal 24 Mei dengan catatan
slow trade. Kalian bisa cross check di Telegram, cari SRTG, pasti ada slow trade. Jadi slow itu artinya ya udah sabar, khusus orang-orang sabar. Ya di tanggal 25 Mei ini nih. 24 Mei ya, di candlestick merah ini. Saya terbiasa kalau udah merah, udah turun dalam satu hari, saya mulai cicil beli ya gitu. Misal jatah kita beli 10 lot, ya udah cicil aja dulu 2 lot. Akhirnya nanti kita ketemu average yang rendah. Dan lihat, hanya dalam kurang lebih 2 minggu ya, sekarang harganya sudah di 1690. Sama juga dengan ITMG. Kita lihat ITMG ini udah dari tanggal berapa ya, saya saranin tuh di Telegram tuh. Nah di sini nih, 19 Mei kalau nggak salah. 19 Mei mulai entry di sini. Antara ini ya, 17 Mei, sorry. 17 Mei di candle doji ini ya. Karena di sini resisten dan kemungkinan besar akan breakout. Kenapa di sini saya mulai menyarankan ITMG? Karena ada asing yang masuk dalam jumlah yang besar dan belum melakukan penjualan sama sekali. Akan tetapi beberapa hari setelahnya malah harganya turun nih. Pada low-nya tuh ada di tanggal 20 Mei ya. Sampai menyentuh di angka 12.575. Dan si bandar tadi tuh belum beli sama sekali, dia malah melakukan aksi beli banyak di tanggal 20 Mei dan tanggal 21 Mei seperti itu. Jadi menambah ini yang namanya dengan markdown ya. Jadi dia belum mau naik dulu nih, harganya turun dulu, dia mulai beli banyak di sini dan akhirnya boom, sekarang menyentuh di 15.000. Saya di sini tetap pasang stop loss ya. Stop loss saya seperti yang saya bilang sebelumnya ya, selalu 4%. Jadi stop loss ini sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Jadi akhirnya boom ke 15.000. Nah, sudah TP apa belum? TP saya akan TP sebagian di sini. Nanti kalau kemungkinan bisa naik lagi, bisa di sini 15.650. Karena ITMG ini sebenarnya kalau kalian mau nunggu lebih lama lagi ya, dia kemungkinan besar bisa nyampe ke 20 ribuan teman-teman. Selama menunggu ini kita juga mendapatkan dividen yang cukup besar seperti itu. Oke, kita balik lagi ke BSDE ya. Jadi seperti itulah bagaimana cara menganalisa dan menentukan titik buy, titik taking profit, dan titik stop loss dengan berbagai macam analisa, baik itu dari technical analysis, bandarmologi, lalu fundamental juga terpakai, begitu juga dengan news, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih suka FOMO, jadi ada saham yang harganya naik gila-gilaan terus kalian masuk di situ, saya sih kurang setuju ya, kecuali teman-teman hanya untuk scalping ya. Jadi bermain dengan volatilitas yang tinggi gitu ya, it's fine. Kalau itu soft skill dan hard skill kalian mumpuni, nggak masalah gitu. Tapi buat teman-teman yang masih sambil kerja, terus masih juga belum terlalu mengerti pergerakan harga itu seperti apa, karakter saham seperti apa, kita main yang aman-aman aja. Makanya di BSD ini saya masukkan dalam kategori low risk, karena ini juga saham yang besar, terus likuiditasnya juga bagus, manajemen juga bagus, dari fundamental pun juga bagus, seperti itu teman-teman. Nah, lalu target BSDE ini di berapa nih? Target terdekat ya BSDE pertama ya pasti di sini nih 1080, itu jelas target terdekat. Tapi kalau saya secara pribadi, saya akan pertama di sini di 1230. Lalu selanjutnya jika berhasil naik lagi di 1330. Kenapa bisa seyakin itu? Karena tahun 2021 properti ini belum manggung sama sekali ya. Jadi kemarin MNC Group, terus Lipo Group juga udah. Nah, properti ini belum dapat bagian sama sekali. Nah, kemarin juga sudah saya ingatkan untuk BSDE, Citra, terus
Pakuwon ternyata juga langsung naik gitu. Itu saham-saham besar yang belum manggung ya istilahnya kan. Lalu juga yang terakhir kemarin ada LSIP ya, dari emiten komoditi juga langsung naik seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lain, silahkan diperdalam lagi analisanya. Ini adalah sekedar sharing bagaimana cara saya untuk menganalisa satu buah emiten sebelum membeli. Jadi karena saya tipe yang santai ya, jadi nggak terlalu buru-buru, saya lebih mending main slow aja tapi cuannya pasti, seperti itu. Dan jadi kalau untuk scalping ya emang scalping, tapi saya budgetin misal untuk dalam satu hari ya udah scalping dengan dana maksimal misal 2 juta gitu. Cuan nggak cuan ya hari itu jual udah, karena itu adalah budget untuk scalping. Swing beda lagi, terus untuk investing juga beda lagi, seperti itu adalah salah satu bentuk dari diversifikasi. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Silahkan share, terus yang mau join di Telegram langsung aja, link ada di deskripsi. Semoga hari ini kita semua bisa cuan luber.